Nah, kita masuk lagi ke materi penomoran. Ya, masih format number. Penomoran. Nah, penomoran itu bisa menggunakan balet, bisa menggunakan numbering. Ya, bisa menggunakan balet, bisa menggunakan numbering. Agak berisik, barangkali ada yang mengaktifkan speaker, di mute saja dulu. Kali ada yang mau ditanyakan nanti. Oke. Nah, Anda lihat di sini numbering. Kalau penomorannya itu menggunakan karakter-karakter khusus, namanya balet ya. Balet ada di paragraf ini. Di bagian paragraf, section paragraf ini. Anda lihat kalau ini diklik, nanti ada beberapa pilihan di sini. Ya, ada yang gambar seperti ini, tanda checklist, lingkaran bulat. Nah, kita tinggal memilih nanti apa yang mau kita pakai. Ya. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini sudah selesai masalahnya. Kita aktifkan ini. Nah, ini bulat yang dipilih tadi. Ya. Jadi datanya nanti penomoran dengan bulat-bulat seperti itu. Nah, kemudian ada menggunakan besaran yang teratur seperti angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau abjad A, B, C, D dan seterusnya. Atau nomor angka Romawi 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu namanya numbering kalau menggunakan deretan besaran yang berurutan itu. Nah, numbering ini ada bentuknya 1, 2, 3 seperti ini. 1, 2, 3 dengan diakhiri dengan kurung. Kemudian 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi dan seterusnya. Kemudian A besar, B besar, C besar dan seterusnya. Kemudian A, B, C, D dan seterusnya. Jadi ini tinggal, misalnya saya pakai ini ya. Satu. Nah, ini tinggal diketik. Nah, tinggal diketik. Oke ya. Nah, ini menggunakan numbering. Kemudian ada juga yang menggunakan outline numbering. Nah, outline numbering, penggunaan outline numbering itu adalah penomoran yang menggunakan sub bagian atau level-level tertentu. Ya. Nah, jadi itu dinamakan dengan outline numbering. Penomorannya bertingkat dari outline itu. Nah, saya contohkan di sini. Ada A, misalnya gini ya. Nah, kalau kemudian ditekan lagi ada A kecil di bawahnya. Kalau ditekan lagi nanti ada I. Kalau balik bisa balik lagi ke C seperti ini. Atau balik ke yang besar. Nah, penomoran yang bertingkat-tingkat seperti ini itu yang dinamakan dengan outline numbering. Nah, di dalam outline numbering ini ada tombol atau shortcut yang perlu Anda ingat ya. Pertama tombol tab. Tombol tab biasa yang di keyboard itu ya. Tombol tab itu digunakan untuk pindah ya dari level numbering yang tinggi ke yang rendah. Nah, itu berarti levelnya yang tinggi ke yang rendah. Jadi artinya mana yang tinggi rendahnya itu ya. Nah, kita anggap dari 1 ke 2 biar lebih paham. Atau 2 ke 3. Nah, ini. Level 1 ke level 2 atau level 2 ke level 3. Nah, itu kita menggunakan tab. Kemudian ada lagi shift dengan tab. Shift tambah tab. Itu apa? Pindah dari level yang rendah ke level yang tinggi. Ya. Level rendah ke level tinggi. Nah, misalnya apa? Dari 2 ke 1. Atau dari 3 ke 2. Nah, itu shift tab. Ya.
Kemudian kita bisa memanfaatkan kontrol tambah M, margin ya, atau kontrol tambah shift tambah M. Untuk apa? Untuk membantu merapikan. Nah, ini gunanya ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan tab dengan shift tab ini. Saya membuat penomoran dengan A. Ini judul utama. Ya. Nah. Kalau dari posisi B ini saya tekan tab, dia pindah ke A kecil. A kecil, A besar, itu namanya level 1. A kecil namanya adalah level 2. Nah, saya coba pengetikan di sini. Kemudian di posisi C ini saya tekan tab lagi. Nampak dia ke I kecil ya. Nah, I kecil. Nah, itu saya masih menggunakan tab. Tetapi apabila saya berada di level 3 ini atau dari 4 Romawi ini mau pindah ke C kecil atau dari level 3 ini pindah ke level 2, saya pakai shift tab. Nah, dia akan kembali. Oke. Saya dari E ini, E kecil ini pindah ke B besar, mau ke menuju B besar nanti shift tab juga. Nah, dia artinya dari level 2 ke level 1. Ya. Itu penggunaan tab dengan shift tab. Nah, kemudian apa yang maksudnya tadi kok harus pakai kontrol M kata saya. Nah, di sini kontrol M itu untuk membantu memudahkan merapikan margin saja. Nah, ini saya akan mengetik di sini. Nah, seharusnya rapinya A ini kan dengan huruf J. Ya. Nah, jadi Anda bisa balik ke tab satu langkah. Kan kontrol shift M itu. Kontrol shift M. Nah, dia agak bergeser ke arah kiri. Ketik di situ ya. Nah, saya tekan tab. Nah, seharusnya mungkin di angka huruf D ini dia mau disejajarkan. Anda bisa kontrol shift M. Ya, atau di mana Anda mau. Nah, itu dengan kontrol M menggeser-gesernya. Nah, itu cuma membantu mengkombinasikannya biar gampang saja. Daripada kita menarik-narik yang ada di atas ini. Baseline indent dengan hanging indent. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini outline number-nya kan sudah ada. Ya, sudah ada saja. Sementara format pengetikan yang Anda pakai atau aturan pengetikan Anda mungkin tugas makalah atau yang lain nggak seperti ini. Judul utama huruf A besar. Ya, level pertama A besar. Subjudul berikutnya bukan A besar lagi, tapi angka 1. Bukan A kecil, tapi angka 1. Setelah itu baru A kecil. Berarti A besar, level berikutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Level berikutnya A kecil, B kecil, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita definisikan sendiri outline number. Bagaimana cara mendefinisikan outline number? Ya, cara mendefinisikan outline number. Nah, dia diawali dari sini, dari icon multi level list ini, dari outline number ini. Ini ya. Di sini ya. Setelah Anda klik ini yang kita pakai tadi, A besar, A kecil, I ya. Kita mau mendefinisikan sendiri di bawahnya ini ada define new multi level list. Ya. Define new multi level list. Ya. Nah, ini level yang saya maksud tadi, level 1 sampai level 9. Jadi maksimal paling banyak level kita itu sampai 9. Tapi jarang juga ada pengetikan sampai level 9 ya. Karena paling banyak orang levelnya 3 atau 4. Nah, kita atur level 1, 2, 3 saja. Ya. Oke ya. Nah, kita mau di angka 8 ini huruf A. Ya. Sebentar ya, ini karena saya sudah mengatur di lokal A, tadi dia ikut teratur juga. Oke ya, nggak masalah ya. Kita maunya ini huruf A atau huruf yang lain. Nah, tinggal klik levelnya ini, kebetulan ini sudah A karena sudah diatur di lokal yang sebelumnya. Kita bisa tinggal pilih nanti, atau kita ganti. Kita mau level 1 ini angka Romawi, I1, I2. Nah, seperti itu.
Ya. Kemudian di level 2 maunya apa? Ini kan angka 1. Kalau maunya huruf A besar, nah ini dia. Ya. Atau di angka 3, maunya angka 1 lagi. Di level 3 maunya angka 1. Nah, termasuk nanti di sininya mau setelah format numbering ini di sini kan titik. Mau di situ ada kurung tutup, nah Anda tinggal ganti di sini kurung tutup. Kalau mau titik, Anda ganti di sini titik. Yang penting angka ini nggak boleh dihapus, jangan dihapus. Yang sudah dia definisikan itu. Nah ini dia. Jadi level 1-nya huruf I, 1 ya. Level 2 ini A, level 3 ini angka 1. Nah kemudian Anda lihat di sini ada text index add. Jadi ini adalah untuk mengatur jarak nomor dari angkanya itu ke karakter pertamanya. Nah, jadi kalau penomoran tadi dari A titik kemudian ada karakter pertama, itu jaraknya itu setelah titik itu diatur dengan text indent add. Ya. Nah, kemudian kita okekan saja. Nah, lihat di sini muncul satu Romawi ya, subjudul. Nah, judul kedua. Saya tekan tab, nah masuk A besar. Karena ini yang kita atur tadi. Saya tekan tab lagi, masuk ke angka 1. Ya, shift tab lagi, saya balik ke sini. Shift tab balik ke 3. Nah, ini kurang lebih penggunaan online number atau penomoran yang berlevel. Nah, online numbering. Nah, sampai di sini kalau ada yang mau didiskusikan, mau Anda tanyakan silahkan.